Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Francisco dengan NIM C0D023044 dari D3 Perpajakan. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pajak penghasilan tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Adapun rumusan dalam materi ini antara lain yang pertama yaitu apa itu pajak PPh pasal 24 ayat 2, yang kedua apa itu usaha jasa konstruksi. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 yang sering dikenal juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang PPh dan pemotongan pajaknya bersifat final. Bersifat final artinya pemotongan pajak atas jenis penghasilan ini tidak dapat dikreditkan pada perhitungan PPh badan maupun orang pribadi pada akhir periode. Atas pajak yang bersifat final ini tidak dapat dikategorikan sebagai pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pajak yang sudah selesai dan bersifat terpisah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kredit pajak. Selain itu, pajak final harus dilunasi dan diselesaikan dalam masa pajak yang sama, baik dengan cara pemotongan oleh pihak lain ataupun dengan cara disetor sendiri. Penghasilan yang terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam peredaran usaha yang digunakan untuk perhitungan pajak tahunan. Adapun objek PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, deposito dan tabungan, serta diskonto. Sertifikat Bank Indonesia, pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, bunga deposito, dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan STD-TD Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari eh, ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Atas bunga dari tabungan, yang ketiga, atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 STD-TD Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013. Menurut peraturan pemerintah tersebut, atas penghasilan yang diterima wajib berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di Bursa Efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang ketiga, pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong sebesar 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan.
Yang keempat, PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama, atas penghasilan yang terima oleh atau diperoleh orang pribadi atau badan dari A. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang B. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya, terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak. Materi yang berikutnya yaitu usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 STD Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Berikut ini beberapa pengertian menurut peraturan pemerintah tersebut. Jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerja konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing, beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pajak penghasilan atas hadiah undian. Pajak penghasilan atas hadiah undian, pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang terakhir adalah contoh perhitungan. Contoh PT Dipta dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Dipta adalah 25%. Jadi 25% dikali 100 juta menghasilkan 25 juta rupiah. Itulah pajak yang harus dibayarkan oleh PT Dipta. Baiklah, sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.